Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur, jangan sampai Gus Dur jadi dengan segala kekuatan, segala cara. Ketika pembukaan naik di panggung mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur nggak dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya, Kompas contohnya. Tapi yang menjelekan Gus Dur masuk, Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Kekuatan NU ini sangat luar biasa. Jumlah anggotanya sangat banyak, sangat besar. Tersebar di seluruh tanah air Indonesia dan bahkan tersebar di berbagai negara. Kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi, perlu diorganisasi dengan baik. Kenapa RRC yang ateis bisa membangun pemerintah yang bersih, pemerintahan yang bahasa Arabnya istiqomah, bahasa Arabnya istiqomah dengan undang-undang aturan. Kita yang bahasa religius yang rajin melanggar undang-undang, malu kita ini. Kenapa? Karena budaya kita, karakter kita yang belum beres. Maka Nabi bersabda dengan tegas, saya khuruju min dhiddi hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa yujawizu halaqimahum hum syarr khaliqah syarrul khalqi wal khaliqah laisu minna wa lastu minhum. Nanti di tengah umat Islam akan muncul orang seperti ini. Apa? Hafal Quran, berdasarkan Quran kalau ngomong, dasarnya Quran, dalilnya Quran, tapi tidak paham sebenarnya, tidak melewati tenggorokannya, la yujawizu halaqimahum, tidak melewati hafalannya, tidak melewati tenggorokannya. Apa? Tidak paham. Mereka itu sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada binatang. Mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Tapi dia adalah sistem pemerintahan, sistem politik yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Itu namanya jahiliyah. Apa itu contohnya? Mereka cerita komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme juga jahiliyah. Bahkan nasionalisme pun yang jahiliyah. Nah, itu menyatukan sikap politik NU itu tidak gampang. Sejak dulu tidak ada ulama besar dari Habib, nggak ada. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Seperti apakah proses manipulasi yang terjadi dalam proses yang sedang kita bicarakan, Pak Kiai? Semua tujuan, agenda, program, kalau dipoles dengan atas nama agama, padahal tidak, itu manipulasi agama sudah. Quran sudah tegas, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa du'a ila Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang yang punya atau yang mempunyai kehendak ke perbuatan kadzib, bohong, dengan mengatakan yud'a Islam, ini demi Islam, padahal tidak, mereka sebagai orang sangat zalim. Tapi ditingkatkan terus kualitasnya, bukan hanya di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan di bidang kemanusiaan, tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di dunia profesional, di dunia kewirausahaan. Artinya yang mengangkat martabat budaya bangsa dan akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Kita malu dong dengan RRC yang ateis, tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh,
Hobinya umroh, hobinya bangun masjid malah. Iya. Tapi korupsi di mana-mana. Malu dong. Selama Islam ini hanya dijadikan untuk kepentingan politik, jelas itu ada penyimpangan. Pasti ada penyimpangan. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Gampang, ini gampangannya gitulah. Maka kewajiban NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society, amar ma'ruf nahi mungkar. Korupsi luar biasa. Semakin jahat daripada Orde Baru korupsi sekarang ini. Semakin luar biasa. Harus seperti apa kiai-kiai ini? NU dan Muhammadiyah. Nggak boleh diam, nggak boleh diam. Minimal ngomong dong, atau nulis. Bukan berarti kita angkat senjata. Bukan. Apa solusinya? Kenyataan sudah seperti ini. Sudah seperti ini, luar biasa. Harus bersikap. Sekarang kalau ada berita korupsi miliar, nggak kaget saya. Ini triliunan ini. Ratusan triliun. Kiai Haji Said Akil Siraj Jokowi mempermainkan NU, insya Allah ada balasannya. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj mengungkapkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menginginkannya kembali memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Ia mengklaim bahwa hal tersebut menyebabkan kekalahannya dalam Muktamar NU di Lampung. Kiai Haji Said Akil kemudian membandingkan pengalamannya dengan peristiwa Muktamar NU di Cipasung, di mana Presiden Soeharto berupaya menghalangi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Menurutnya, meskipun dirinya tidak sehebat Gus Dur dan akhirnya kalah dalam Muktamar NU di Lampung, ia tetap menerima kenyataan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa pihak yang mempermainkan NU tidak akan dibiarkan begitu saja. Saya tidak sebesar Gus Dur. Waktu Muktamar NU di Cipasung, Soeharto juga berusaha menghalangi Gus Dur. Saat pembukaan Muktamar, Soeharto memukul beduk, tetapi Gus Dur tidak diperbolehkan naik. Saat istirahat minum teh, Gus Dur ingin bergabung dengan Soeharto, tetapi tidak diperbolehkan. Koran Kompas yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Cipasung. Sedangkan korban pelita yang menjelekkan Gus Dur malah diizinkan beredar. Ada ancaman dan tekanan, tetapi Gus Dur tetap menang dan terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, katanya. Catatan yang mempermainkan NU, insya Allah ada balasannya. Orang mempermainkan NU, Allah tidak akan membiarkan, kata Kiai Haji Said Akil.